Hai sobat otomotif, aku punya pantun nih buat kalian. Si SpongeBob beli buah manggis untuk Tuan Crab. Salam manis buat yang like and subscribe. Nah, pada kali ini kita akan membahas rasa penasaran kalian pada spek modifikasi apa aja sih yang dipakai di Moge Cruiser Touring pada ajang balapan King of the Baggers. Langsung saja, kita mulai dari mesin dulu nih sob. Nah, berbicara tentang mesin nih, kalian pasti kepo kan tentang mesin seperti apa yang dipakai pada ajang balapan King of the Baggers. Apakah seperti MotoGP yang memakai mesin spesial khusus yang dibuat oleh pabrikan, atau seperti World Superbike yang memakai mesin motor produksi massal yang di-upgrade pada bagian mesinnya agar menghasilkan torsi dan horsepower yang maksimal. Dari video ini sebelumnya Mimin udah pernah jelasin kalau syarat dalam ajang balapan King of the Baggers ini wajib menggunakan mesin V-twin bawaan pabrik. Oleh karena itu, syarat dari mesin ini sama dengan mesin World Superbike, di mana harus menggunakan mesin motor massal yang di-upgrade oleh tim agar dapat menghasilkan torsi dan horsepower yang lebih maksimal. Namun, dengan syarat yang telah ditentukan oleh balapan. Itu bisa kalian lihat dari video ini di mana motor massal Harley Davidson standar yang langsung saja di-upgrade mesinnya oleh tim. Dan di sini kita bisa melihat langsung motor yang sudah di-upgrade mesinnya menghasilkan tambahan 66 horsepower dan tambahan 62 torsi dari versi standarnya. Muke gile sob, ini sih kenaikan torsi dan horsepowernya sih sudah jauh dari versi standarnya. Lalu tim juga menggunakan launch control, quick shifter, dan auto blipper untuk memangkas waktu pada pengoperan gigi dalam balapan. Nah, yang sangat keren bagi Mimin nih, ternyata ada juga motor Harley Davidson dan Indian Motorcycle yang sudah menggunakan turbo pada mesinnya. Mari kita dengar suara mesin yang sudah menggunakan turbo. Muke gile sob, suaranya keren abis. Lalu kita lihat pada bagian bodinya. Walaupun bentuk bodinya itu sama dengan versi standarnya, namun di sini bodi telah diganti dengan bahan carbon fiber yang bikin bodinya lebih ringan dari bodi aslinya. Dan so pasti, ringannya jauh berbeda jika menggunakan carbon fiber. Kalau bahas harga carbon fibernya sih pasti nggak main-main nih sob. BTW nih, kalau balapan menggunakan motor cc gede, part ini sudah pasti wajib dipakai. Yap, apalagi kalau bukan steering damper. Steering damper berfungsi untuk meningkatkan kestabilan motor saat menikung dengan kecepatan tinggi agar pengendalian motor tidak terlalu liar. Lanjut ke bagian suspension, di mana so pasti menggunakan suspension yang telah teruji dan sangat cocok untuk motor dalam balapan. Contohnya seperti Skuni Ohlins ini nih sob, yang selalu dipercaya oleh tim mana saja dalam dunia balapan baik MotoGP, Moto2, Moto3, dan balapan World Superbike juga menggunakan suspension Ohlins ini sob. Kalau Indonesia sih sudah banyak yang menggunakan shock Ohlins ya. Lalu pada bagian pengereman, sama dengan suspension Ohlins, kaliper Brembo juga tak kalah hadirnya, di mana kaliper Brembo juga selalu dipercaya oleh tim balapan dunia mana saja. Dan yang uniknya nih, pada Moge Cruiser Touring ini terlihat memakai kaliper Brembo 4 piston GP4RX bukan hanya pada bagian dis depan saja, ternyata ikut digunakan pada dis belakang juga. Dimana bahkan MotoGP saja dis belakang menggunakan kaliper Brembo 2 piston saja. Namun, pada Moge Cruiser Touring ini, dis belakang malah menggunakan kaliper Brembo GP4RX 4 piston. Unik banget ya. Nah, jika pada bagian dis cakram, motor ini masih menggunakan disc berbahan baja pada bagian depan dan juga belakangnya. Tidak seperti pada MotoGP yang sudah menggunakan disc karbon pada bagian depan. Itu bukan karena motor ini nggak punya dana untuk menggunakan disc karbon, tapi
karena ada ketentuan syarat dalam balapan di mana sama seperti balapan World Superbike yang melarang menggunakan disk berbahan karbon. Wih, ini nih brand Flag Racing yang sudah nggak asing lagi di Indonesia. Yap, apalagi kalau bukan Flag Marches ini yang juga dipakai pada ajang MotoGP. Flag super ringan ini yang terbuat dari bahan aluminium dan dirancang kuat namun juga ringan sobat. Lalu kita lanjut ke bagian swing arm. Swing arm ini telah dirancang khusus dan telah diuji agar dapat digunakan dengan lebih efisien dalam menikung dan so pasti ringan agar dapat mengurangi berat dari bobot motor tersebut. BTW, kalau motor balap, exhaust-nya sih sudah pasti dong memakai exhaust racing. Seperti pada motor ini yang sudah menggunakan exhaust SC Project Titanium agar dapat mendapatkan performa yang lebih maksimal. Nah, kita lihat pada bagian kokpitnya. Di sini terlihat jelas kalau speedometer yang digunakan sudah full digital dengan fitur yang sudah pasti lengkap. Jika pada bagian stangnya si sob itu tergantung dengan selera si jokinya nih bro. Karena di sini bisa kita lihat ada yang masih menggunakan stang jepit dan ada juga yang masih menggunakan stang handlebar. Nah sob, itulah info pada part yang digunakan pada ajang balapan King of the Baggers. Jangan lupa menekan like and subscribe agar kami dapat terus memberikan info menarik seputaran otomotif lainnya. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.